Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahoters Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami KR TV, Kang Rafiq TV, channel edukasi dan inspirasi. Siang hari ini Kang Rafiq akan membahas tuntas terkait dengan siapa wanita pertama penghuni surga. Tapi sebelum itu, silakan untuk memberikan like dan subscribe agar para mahoters Nusantara di mana saja berada tidak ketinggalan dalam konten-konten yang selanjutnya. Tentunya bersama channel kebanggaan kita, Kang Rafiq TV. Siapa sih wanita pertama penghuni surga? Terdapat satu hadis riwayat Hakim dan riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa, "Ya Rasulullah, beritahu kepadaku siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain Ummul Mukminin." Ummul Mukminin sendiri merupakan wanita-wanita yang telah dijamin masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Mendengar pertanyaan putrinya ini, Rasulullah pun menjawab bahwa wanita pertama yang masuk surga adalah seorang wanita mulia yang tinggal di pinggiran kota Madinah pada masanya. Nah, wanita tersebut bernama Muti'ah. Jadi wanita pertama yang masuk surga adalah Muti'ah. Kepada Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga selain Ummul Mukminin, ia adalah Ummu Muti'ah." Mengetahui jawaban sang ayah, Fatimah yang juga istri dari Khulafaur Rasyidin keempat yakni Ali bin Abi Thalib, lantas penasaran dengan sosok Muti'ah. Bagaimana karakter Muti'ah? Apa yang diamalkan oleh Muti'ah sehingga Muti'ah bisa menempati tempat yang mulia, masuk surga yang pertama kali? Rasa penasaran ini muncul. Kenapa? Karena selama ini ia tidak pernah mengenal sosok Muti'ah. Siapa Muti'ah itu? Nah, kemudian rasa penasaran ini juga muncul karena ia menyadari bahwa ternyata bukan dirinya yang masuk surga untuk pertama kali. Padahal selama ini ia telah menjalankan ibadahnya dengan baik, patuh pada suami, dan ia juga merupakan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk memenuhi rasa penasaran yang bergejolak dalam hati, Fatimah pun mencari rumah Muti'ah dan hendak berkunjung ke sana. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya ia menemukan rumah Muti'ah. Diketuklah pintu rumah wanita itu oleh Fatimah sembari mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Dari dalam rumah terdengar suara, "Waalaikumsalam." "Siapakah yang ada di luar tersebut?" Fatimah menjawab, "Aku Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam."
Mendengar jawaban Fatimah, Mutiah tidak lantas membuka pintu. Selanjutnya ia bertanya, "Ada keperluan apa?" Fatimah kembali menjawab, "Oh, hendak bersilaturahim saja." Dari dalam rumah Mutiah kembali bertanya, "Kamu datang seorang diri atau bersama dengan orang lain?" "Aku bersama putraku Hasan," jawab Fatimah. Mengetahui Fatimah bersama Hasan, Mutiah lantas mengatakan, "Maaf, aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Aku belum minta izin pada suamiku akan kedatangan tamu laki-laki di rumahku. Sebaiknya kamu pulang dan kembali esok hari. Aku akan meminta izin kau bersama Hasan saat datang kemari." Mendengar pernyataan Mutiah, Fatimah pun berkata dengan sabar, "Tapi Hasan adalah anakku, ia juga masih kecil." "Walau anak-anak, Hasan tetaplah laki-laki. Kembalilah esok hari saat aku sudah meminta izin dari suamiku untuknya," ungkap Mutiah. Nah, esok hari Fatimah kembali ditolak bertamu. Selanjutnya bikin kagum, masih penasaran dengan sosok Mutiah dan amalan-amalan yang telah dilakukannya. Esok hari Fatimah kembali berkunjung ke rumah Mutiah. Pintu rumah tersebut kembali diketuk, disusul dengan salam, "Assalamualaikum." Sayang, hari itu Fatimah kembali ditolak bertamu oleh Mutiah. Kenapa? Penolakan ini tentu bukan tanpa alasan. Fatimah hari itu datang bersama kedua anaknya, Hasan dan Husain. Mendengar Fatimah bersama satu orang laki-laki lain yang belum dimintakan izin kepada suami, Mutiah lantas menolak kedatangan Fatimah dan menyuruhnya datang kembali hari esoknya. Di hari ketiga, Fatimah berkunjung ke rumah Mutiah saat sore hari. Akhirnya, ia pun bisa diterima dengan baik dan diizinkan masuk oleh Mutiah. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat sopan santun dan kepatuhan Mutiah kepada sang suami. Saat itu, Mutiah juga sedang mengenakan pakaian terbaiknya, memakai pakaian dan perhiasan yang indah, dengan aroma tubuh yang wangi. Wanita tersebut mengatakan ia akan menyambut kedatangan suami yang sebentar lagi akan pulang dari kerja. Rumahnya yang sederhana juga terlihat sangat bersih dan nyaman. Kekaguman Fatimah tidak berakhir sampai di situ saja. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkagum di hari keempat saat ia kembali berkunjung ke rumah Mutiah saat suaminya sudah pulang dari kerja. Mutiah begitu peduli pada suaminya. Ia telah menyiapkan air mandi untuk sang suami, pakaian ganti, dan makanan yang ia masak sendiri di meja makan. Saat sang suami telah sampai di rumah, Mutiah menemaninya pergi ke kamar mandi, diantar ke kamar mandi, dan membantu sang suami membersihkan tubuhnya, diosok-osok. Selesai mandi, Mutiah menemani suaminya makan. Saat makan inilah Fatimah kembali dibuat kagum oleh Mutiah. Di samping suaminya yang sedang makan, Mutiah membawa sebuah cambuk. Ia lantas mengatakan pada suaminya untuk memakai cambuk tersebut untuk memukul tubuhnya jika masakan yang ia buat tidak disukai oleh suaminya. Mengetahui apa yang dilakukan Mutiah, Fatimah pun menangis haru sekaligus bahagia.
Fatimah akhirnya bisa belajar banyak tentang bagaimana mestinya menjadi seorang istri yang solihah. Pada diri Muti'ah, Fatimah akhirnya tahu bahwa seorang istri solihah dan taat serta selalu mengharap ridho Allah dan ridho suami adalah seorang wanita yang pantas memasuki pintu surga terlebih dahulu. Wahai para istri-istri semuanya, tentunya ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Para mahoters Nusantara di mana saja berada, banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi para mahoters Nusantara di mana saja berada. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana semestinya istri yang baik yang berlaku pada suaminya. Janganlah wahai istri, kau membentak-bentak suamimu meskipun dengan nada yang keras, nada yang menyakiti hati suamimu. Coba lapangkanlah. Coba ketika kita bicara, para istri, wahai kamu para istri, ketika kita bicara dengan suami, bicaralah dengan sopan, bicaralah dengan santun. Jangan pernah kita membentak suami kita. Semoga kita semua menjadi para istri yang solihah. Para mahoters Nusantara di mana saja berada, semoga kita semua diberikan pengalaman, pengetahuan, dan ilmu yang bermanfaat sehingga kelak kita bisa sukses dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.